مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa duduk bersimpuh menjalankan rutinitas kita sebagai hamba Allah dan sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga seluruh kebaikan-kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya dan kita sebagai umatnya. Semoga nanti pada yaumil kiamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali pada subuh kali ini kita melanjutkan rutinitas kita untuk membahas kitab Syu'abul Iman yang berbicara tentang cabang-cabang iman. Kita masih pada bait kitab yang berbunyi Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yaumi yafnal alamu. Beriman kepada Tuhan, beriman kepada beberapa malaikat, beriman kepada beberapa kitab, beriman kepada beberapa nabi dan rasul, dan beriman pada hancurnya alam ini. Kita telah menyampaikan cabang iman yang keempat. Sekarang kita masuk cabang iman yang kelima. Wa syu'batul khamisatu al-iman bifana'il alam ad-dunyawi al-ulwi was-sufli wa bil yaumil akhir ma'a mastamala alaihi minal jazai wal hisabi wal mizani wasirati wal jannati wan nari. Wa syu'batul khamisah, cabang iman yang kelima, al imanu bi fana'il alami, beriman kepada hancurnya alam. Mengimani hancurnya alam menjadi cabang iman yang kelima. Artinya orang-orang yang beriman kepada Allah juga menjadi kewajiban untuk beriman bahwa nanti suatu saat dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bifana'il alami ad-dunyawi al-ulwi was-sufli, dunia yang di atas dan dunia yang di bawah, berarti langit dan bumi akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa lainnya, wabil yaumil akhiri, dan beriman kepada datangnya hari akhir. Bahasa Al-Qur'annya wabil akhirati hum yuqinun. Hari akhir itu harus menjadi keyakinan bahwa dunia ini fana, dunia ini tidak kekal, dunia ini sementara, kita ini sementara,
yang abadi, yang kekal adalah Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda dari hancurnya alam secara silih berganti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak ada yang abadi. Fana kita ini. Terjadi gempa, terjadi banjir, ada yang mengalami kerugian, itu bertanda harta tersebut tidak abadi. Yang sudah dibangun dengan rapih, dengan indah, dunia ini ditata dengan seindah mungkin, dihadirkan insinyur-insinyur untuk tata kota. Tapi begitu datang banjir, begitu datang gempa, digoyang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi semerawut kembali. Itu tanda dunia ini tidak abadi. Nanti akan hancur, akan datang hari kiamat mengakhiri daripada kehidupan kita di dunia. Itu semua harus diimani oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Beberapa hari yang lalu ibu bapak sekalian, ada sahabat saya yang umurnya hampir 50 tahun. Kalau makan seperti enggak ada pantangannya. Dia dibilang gagah. Suatu saat ketemu saya jalan dengan pincangnya. Ustadz, ini sakit apa saya? Ente itu Ustadz orangnya nggak mau dibilang tua, maunya dibilang muda terus. Bahkan ente suka nolak tua. Bolehlah pada umurmu 30 tahun, 40 tahun, 45 tahun, ente tidak ada pantangannya. Kalau makan apa saja masuk. Diundang di acara apa saja disiapkan makanan, ente makan semua. Sekarang Anda mulai kena penyakit, kata saya. Masih gagah saya. Berarti Anda mau nolak tua. Bahwa itu tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangankan apa yang kita miliki, jangankan keluarga kita, jangankan karib kerabat kita, jangankan sahabat-sahabat kita, bahwa suatu saat nanti alam ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehancuran alam ini begitu datangnya hari kiamat, kita harus mengimaninya, karena orang yang beriman kepada Allah wajib mengimani datangnya hari kiamat. Dan siapa yang tahu datangnya hari kiamat? Cuman Allah. Baginda Rasul saja di dalam beberapa riwayat tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Tapi dalam sebuah riwayat Rasul menyampaikan kiamat itu datangnya pada hari Jumat. Entah Jumat yang mana datangnya kiamat tersebut. Yang penting pada hari Jumat. Kita sudah lewat Jumat kemarin. Apa Jumat besok? Apa Jumat berikutnya? Makanya dalam tradisi kita malam Jumat jangan lupa nengokin istri, takut besoknya hari kiamat. Nah, ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunyawi al-ulwi was-sufli. Dunia itu mulai dari atasnya adalah langit, dari bawahnya adalah bumi. Ini semua nanti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Al-Qur'annya al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Bahwa hari kiamat
itu manusia nanti akan berhamburan seperti laron. Manusia akan terbang seperti laron. Itu kalau musim hujan, Pak. Begitu ada laron yang datang ke rumah kita, yang kebayang kiamat atau apa itu. Kalau orang yang baca Quran, Pak, surat Al-Qari'ah ini, itu laron berteberangan ke rumah kita. Oh, nanti kiamat seperti ini ya, kita bisa terbang. Akan berhamburan semua. Bahkan watakunul jibal, yang namanya gunung-gunung tersebut akan berhamburan, akan meletus. Terjadinya kiamat itu amat sangat mengerikan kepada kita. Maka jangan sampai kita merasakan hal itu, Pak. Jangankan kiamat, jangankan kita baca Qur'annya, kita akan berteberangan seperti laron. Bahwa langit akan diruntuhkan Allah, bumi-bumi meletus akan berhamburan, gunung-gunungnya. Kita datangnya gempa saja, kita mengerikan sekali. Goyangan gempa rumah kita itu, kita ketakutan yang amat luar biasa. Orang-orang yang ada di gedung yang tinggi, Masya Allah, bayangin orang-orang yang ada di gedung yang tinggi, begitu digoyang Allah Subhanahu wa Ta'ala, gedung tersebut orang lari berhamburan, tapi belum terbang saat itu, baru lari berhamburan. Bayangin kalau manusia terbang kayak laron, kayak capung gitu. Di dalam gedung orang berbagai macam agama ada. Yang orang Islam Allah, Allah. Yang non Islam Allah, Allah. Semua memanggil Allah. Semua memanggil Tuhannya. Lari berhamburan. Itu baru gempa yang sekian menit goyangnya. Bayangin yang tsunami, yang merasakan tsunami bagaimana dahsyatnya. Manusia, Masya Allah, mayat bergelimpangan. Itu semua tanda-tanda yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bahwa nanti suatu saat akan digoyang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila nanti bumi digoncangkan Allah, digoyang Allah dengan goyangan yang dahsyat. Bukan lagi goyang ngebor, bukan lagi goyang-goyang itu, Pak. Enggak kebayang. Nah, kejadian tersebut harus diimani bahwa itu semua akan kejadian suatu saat nanti. Maka kita perlu mengimaninya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil yaumil akhiri ma'ashtamala alaihi minal jazai, dan datangnya hari kiamat tersebut bersama berisi alaihi minal jazai, akan datangnya suatu balasan. Begitu terjadi kiamat, semua mulai kelihatan akan ada balasan buat kita. Karena orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakini bahwa amalnya nanti panennya pada hari kiamat. Itu panen amal kita. Tiada yang terlewati daripada catatan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa amal-amal tersebut akan mendapatkan balasan dari Allah. Ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila, siapa orang yang beramal solihan, akan amal baik, min dzakarin au untha, dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah. Laki-laki dan perempuan sama-sama punya hak untuk berbuat baik, sama-sama punya hak untuk beramal baik,
sama-sama punya hak untuk berkreasi yang baik. Laki-laki dan perempuan yang berkreasi yang baik tersebut punya karya terbaik tersebut, wa huwa mu'min, dia beriman kepada Allah, balasannya ada dua. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, yang pertama di dunia mendapatkan balasan berupa kehidupan yang baik. Jadi orang di dunia ini, Pak, orang yang sudah berbuat baik, ibu bapak sekalian, balasannya di dunia berupa kondisi kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu, ada fa jawab di sini, ada lam taukid, ada nun taukid. Ini jawaban Allah. Allah bikin soalnya, Allah bikin jawabannya. Terkadang ada orang hanya pintar bikin soal, nggak tahu jawabannya. Terkadang sudah tahu jawabannya masih dibikinkan soalnya, masih nanya terus, padahal sudah tahu. Ini Allah memberikan gambaran kepada kita, siapa orang yang berbuat baik, ini soalnya nih. Dan Allah menjawabnya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh pasti kami akan berikan kehidupan yang baik di dunia ini. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan nanti pada hari kiamat akan mendapatkan balasan yang lebih baik daripada perbuatannya. Orang yang beriman nanti panen amalnya di akhirat, tapi di dunia mendapatkan balasan dari Allah. Panennya adalah sedikit kebaikannya, banyak balasannya, apalagi banyaknya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsan. Nanti beda mana hasan mana ahsan. Kalau hasan baik, ada yang namanya hasan di sini, Pak, baik, mirip-mirip kayak toyib gitu. Nanti ada Bang Hasan, Bang Toyib gitu. Bahasa Qur'annya ahsan. Ahsan itu lebih baik. Kalau kabir besar, kalau akbar lebih besar. Kalau sogir kecil, asghor lebih kecil. Nah, kalau ahsan lebih baik daripada perbuatannya. Boleh sedikit perbuatannya, tapi balasannya lebih baik daripada perbuatannya pada hari kiamat nanti. Nah, orang beriman harus meyakini itu, Pak, nanti akan ada balasannya. Begitu meyakini yang demikian, muncul dalam amaliyahnya bersungguh-sungguh ingin berbuat baik, dan nanti pada hari kiamat ada balasan yang ahsan, lebih baik daripada perbuatannya. Kadang-kadang cuma siapin nasi 1 bungkus, tapi diistimrorkan, itu lebih baik. Nanti balasannya pada hari kiamat. Bagaimana kalau 10 bungkus? Muncul motivasi itu. Oh, Pak Hakim itu kalau habis sarapan senangnya kopi pahit. Diinisiatifkan untuk dibikinnya. Itu kan kebaikan juga. Maka balasannya adalah lebih baik daripada 1 kopi yang kita bikinkan, 1 kopi yang kita suguhkan ke orang. Apalagi ada idkhalus surur, ada kebahagiaan bagi orang-orang yang menikmatinya. Nah, nanti pada hari kiamat itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu bagi mereka adalah minal jazai, akan ditunjukkan balasannya oleh Allah, dan orang yang beriman balasannya lebih baik daripada perbuatannya. Wal hisabi, dan nanti juga akan muncul hisab pada hari kiamat. Begitu terjadi hancurnya alam ini, ada hisab, ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an,
Iqra' kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Iqra' kitabak, bacalah rapormu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, itu cukup bagi dirimu pada hari hisab nanti. Bahwa nanti kita punya rapor, Pak. Saat ini nih, hidup ini kita sedang mengisi rapor daripada kebaikan-kebaikan kita, daripada keburukan-keburukan kita. Itu pengawas sedang mencatat rapor-rapor kita. Dan nanti pada hari kiamat rapor tersebut malaikat ada yang memberikan kepada kita dengan muka masem. Rapor ente nih merah mulu. Nanti ada rapornya yang merah, ada rapornya yang angka 9. Semua tergantung bagaimana kebaikan kita. Dan nanti kita akan lihat kembali, Pak. Kafa binafsik, cukup itu pada hari itu untuk dirimu. Maka iqra' kitabak, baca kitabmu, baca rapormu. Ini tuh namanya menghisap, suruh menghitung. Oh, ini rapor saya nih, kalau pengajian duduk paling depan. Nanti akan kelihatan semua, Pak. Kalau hari ini pengurus masjid menyuting ini, nanti pulang dari sini kita melihat kembali. Itu gambaran. Nanti hari ini kita sedang disuting oleh